Iya, tapi kira-kira syarat administrasi apa aja sih Pak ya sampai memang di pemakaman pertama itu tidak diperbolehkan? Karena saya pikir kalau misalnya masa administrasi apakah memang nggak bisa diurus dengan cepat atau bagaimana? Apakah mungkin ada justru alasan lain ya dari pihak kepolisian sehingga tidak mengiyakan permintaan dari keluarga untuk dimakamkan secara kedinasan? Ya. Jadi gini, Pak Perianto ya, mengenai administrasi ini kan ini sebenarnya kan kata kiasan ya, kalau saya bisa tafsirkan. Karena Oke, administrasinya apa, itu tidak dijelaskan. nah itu Jadi dia. saya anggaplah administrasi ini adalah kata kiasan untuk mensimplifikasikan ataupun mensederhanakan alasan yang sebenarnya. Nah, namun Hmm, mengapa kok sampai itu bisa terjadi? Tentunya karena pada saat itu ya eh, keluarga ini tidak ada yang melindungi ya. Dan dugaan peristiwa ini yang mengetahui hanya pihak-pihak tertentu dan juga keluarga. Nah, oke, sehingga eh, seperti saya bilang tadi ya, dan juga fakta ya, bahwa ketika penyerah terimaan jenazah tidak boleh diliput gitu kan. Lalu ketika benar. setelah pemakaman juga ada salah satu jenderal yang datang menjelaskan peristiwa yang katanya aib gitu kan ya. Lalu disuruh tutup jendela, tutup pintu, tidak boleh ada yang merekam. Jadi memang kami melihat di sini seperti ada uh, semacam abuse of power ya. Kami duga ada abuse of power dalam menyelenggarakan tugas kepolisian. Nah, tentunya mengenai penjelasan ini juga mungkin kami duga adalah suatu rangkaian yang terjadi juga terhadap proses-proses di awal uh, yang mana pada awal ini publik belum mengetahui secara jelas kasus Benar. ini sebenarnya seperti apa. Walaupun sekarang juga masih berproses, tapi uh, ada perkataan seperti ini, Pak. Segala sesuatu yang dipantau oleh sosial itu sangat baik ya, dalam artian bisa diawasi bersama sehingga apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban, kalau memang sudah tertera secara undang-undang, ya ada yang mengatur, itu akan lebih mudah untuk dijalankan ataupun ini ya dilakukan. Nah, kalau kemarin kan sepertinya karena tidak ada yang memperhatikan, jadi apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban itu bisa dikesampingkan dengan hanya apa namanya statement-statement kekurangan administrasi. Itu menurut Oke. saya mungkin Pak Perianto. Oke, artinya bahwa ketika mereka menyampaikan ada kekurangan administrasi, Ya, tidak ada kejelasan di manakah letak kekurangannya, kan begitu. ya, Artinya kita pun ya beropini ya jangan-jangan ada sesuatu ya kan, betul. kenapa sampai tidak diperbolehkan. Karena biasanya oke, baik. Nah, yang menarik juga di sini Pak Martin kalau saya lihat ya, eee, Ya, CCTV 2 minggu sebelumnya rusak kan begitu. ya, Sehingga kita tidak mengetahui dengan jelas bagaimana ya, proses terjadinya yang namanya penembakan terhadap, Brigadir J yang akhirnya memang, Brigadir J harus menjadi korban ya, oleh ya, karena penembakan tersebut. Nah, sedangkan kemudian mereka juga mengatakan bahwa ini terjadi karena pengancaman dan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap ya, istri daripada Pak ya, Ferdi Sambo kan begitu. ya, Sehingga yang pada akhirnya ketika jenazah daripada almarhum Brigadir J diantarkan ke Jambi ya, langsung ke Jambi ya Pak ya, ke ya, rumahnya Pak Samuel Huta Barat pada saat itu. Pada awalnya kita mengetahui bahwa memang keluarga tidak diizinkan untuk melihat ya sedetik pun ya itu apa namanya isi daripada peti itu, padahal memang itu benar-benar kita nggak tahu loh seperti apa yang dikatakan oleh ibunya almarhum bahwa saya yang melahirkan, masa saya nggak ya, bisa melihat apa sebenarnya yang ada di dalam peti ini. Jangan-jangan ini bukan bukan orangnya atau malah bukan memang orang yang ada di dalamnya, bukan jenazah, bisa jadi mungkin benda-benda yang lain kan ya, begitu bisa jadi ya kan. Nah, lalu kemudian pada saat itu dikatakan oleh yang mengantar itu ya bahwasanya memang tidak diperbolehkan untuk melihat ya dan dengan alasan bahwa otopsinya hasil otopsinya sudah mereka pegang begitu ya, sudah mereka pegang artinya keluarga jangan ragu dengan apa yang dialami oleh Brigadir J ini ya sehingga dia sampai harus kehilangan nyawa. Lalu kemudian setelah itu Pak Martin eh,
yang saya tahu bahwa pemakaman almarhum ya, pemakaman jenazah almarhum Brigadir J itu pada yang pertama itu adalah dimakamkan secara biasa aja ya, secara gereja saja begitu ya. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya apa sih yang mereka sampaikan ya, karena kita tahu bahwa seseorang yang namanya itu baik tentara ataupun polisi biasanya itu harus dimakamkan secara kedinasan atau secara polisi kalau dia seorang polisi, tentara kalau dia seorang tentara. Tetapi kalau kita melihat bahwa almarhum Brigadir J pada pemakaman pertama itu hanya dimakamkan secara biasa saja atau tanpa pemakaman secara kedinasan. Apa alasannya atau apa alasan polisi sehingga memang almarhum Brigadir J hanya dimakamkan seperti biasa saja tanpa adanya upacara Ya. dari pihak kepolisian? Silakan. Ya, jadi gini, pertama memang ketika sudah selesai prosesi segala macam itu ya di hari Sabtu dan di hari Minggu itu kalau nggak salah ada permintaan keluarga kepada yang mengantarkan jenazah ya, itu kalau nggak salah AKBP. Mikrofonnya di-unmute ya. Ya, tadi sampai mana, Pak? Oke, pertanyaan saya tadi itu adalah apa alasan mereka sehingga mereka tidak melakukan pemakaman Brigadir J secara kedinasan di pemakaman pertama? Ya, alasan yang pertama adalah sebenarnya secara tertulis walaupun tidak dicap, itu sudah ada persetujuan dari salah satu yang mengantar jenazah itu berpangkat AKBP. Ya, sesuai dengan permintaan keluarga, karena anaknya adalah BRIMOB dan juga ke polisi, maka sudah sepatutnya ketika meninggal dalam tugas itu dimakamkan secara kepolisian. Nah, itu pun sempat disetujui ketika pembahasan tersebut. Namun pada saat hari H, pada saat prosesi pemakaman, halo, ada suara saya? Kedengaran, Pak, kedengaran. Ternyata menjelang pemakaman itu ada pemberitahuan bahwa tidak bisa dilakukan karena ada persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi. Nah, dengan sangat terpaksa, karena waktunya juga sudah mepet, akhirnya keluarga merelakanlah, walaupun anaknya sudah mendedikasikan jiwa raganya dan juga pikirannya kepada negara ini melalui kepolisian, untuk dimakamkan hanya secara adat, Pak Parianto. Nah, itulah alasannya mengapa pada saat proses awal itu tidak dimakamkan secara kepolisian. Nah, lalu kenapa pada saat setelah diotopsi ulang dimakamkan secara kedinasan untuk kepolisian? Nah, ini justru menjawab tuduhan-tuduhan yang selama ini miring bahwa adanya dugaan bahwa korban ini ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu ya, seperti pelaporan tersebut. Ini mematahkan ya, karena sampai saat ini itu semua belum terbukti ya, belum ada buktinya, belum ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa Brigadir Yosua ini bersalah melakukan tindak pidana yang dilaporkan kepadanya. Nah, oleh karena itu saya pikir kita harus berterima kasih kepada Polri ya secara institusi dan juga sebagai penegak hukum yang sudah melakukan ya ataupun menerima jenazah dan melakukan pemakaman berdasarkan tata cara kepolisian. Nah, tentunya ini adalah rewards ya bagi anak bangsa, bagi insan bangsa yang mana dari selesai lulus SMA dia mengambil pilihan hidup sebagai anggota Polri dan sudah berdinas kurang lebih 9 tahun ya, dan diberikan rewards bahwa memang orang yang gugur dalam tugas harus dihargai sebagai petugas ataupun sebagai anggota polisi. Itu Pak Parianto. Iya, tapi kira-kira syarat administrasi apa aja sih Pak ya sampai memang di pemakaman pertama itu tidak diperbolehkan? Karena saya pikir kalau misalnya masalah administrasi, apakah memang nggak bisa diurus dengan cepat atau bagaimana? Apakah mungkin ada justru alasan lain ya dari pihak kepolisian sehingga tidak mengiyakan permintaan dari keluarga untuk dimakamkan secara kedinasan? Ya, jadi gini Pak Perianto ya,
mengenai administrasi ini kan, ini sebenarnya kan kata kiasan ya, kalau saya bisa tafsirkan. Karena Oke. administrasinya apa, itu tidak dijelaskan. Nah, itu Jadi dia. saya anggaplah administrasi ini adalah kata kiasan untuk mensimplifikasikan ataupun mensederhanakan alasan yang sebenarnya. Nah, namun Hmm, mengapa kok sampai itu bisa terjadi? Tentunya karena pada saat itu ya, eee, keluarga ini tidak ada yang melindungi ya, dan dugaan peristiwa ini yang mengetahui hanya pihak-pihak tertentu dan juga keluarga. Nah, oke. sehingga seperti saya bilang tadi ya, dan juga fakta ya, bahwa ketika penyerah terimaan jenazah tidak boleh diliput gitu kan. Lalu Benar. ketika setelah pemakaman juga ada salah satu jenderal yang datang menjelaskan peristiwa yang katanya aib gitu kan ya. Lalu disuruh tutup jendela, tutup pintu, tidak boleh ada yang merekam. Jadi memang kami melihat di sini seperti ada uh, semacam abuse of power ya. Kami duga ada abuse of power dalam menyelenggarakan tugas kepolisian. Nah, tentunya mengenai penjelasan ini juga mungkin kami duga adalah suatu rangkaian yang terjadi juga terhadap proses-proses di awal, yang mana pada awal ini publik belum mengetahui secara jelas kasus Benar. ini sebenarnya seperti apa. Walaupun sekarang juga masih berproses, tapi uh, ada perkataan seperti ini, Pak. Segala sesuatu yang dipantau oleh sosial itu sangat baik ya, dalam artian bisa diawasi bersama sehingga apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban, kalau memang sudah tertera secara undang-undang, ya ada yang mengatur, itu akan lebih mudah untuk dijalankan ataupun dilakukan. Nah, kalau kemarin kan sepertinya karena tidak ada yang memperhatikan, jadi apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban itu bisa dikesampingkan dengan hanya statement-statement kekurangan administrasi. Itu menurut Oke. saya mungkin Pak Perianto. Oke, artinya bahwa ketika mereka menyampaikan ada kekurangan administrasi, Ya, tidak ada kejelasan di manakah letak kekurangannya, kan begitu. ya, Artinya kita pun ya beropini ya, jangan-jangan ada sesuatu ya kan, betul. kenapa sampai tidak diperbolehkan. Karena biasanya Pak, seperti apa yang Bapak sampaikan bahwa baik itu Polri ataupun TNI kalau mereka itu gugur ataupun tewas di medan peperangan atau di saat melakukan tugas negara, maka itu penghormatan terakhir kepada mereka adalah ketika dimakamkan harus secara kedinasan atau secara polisi ya, kalau dia seorang polisi, Ya, dan tentara kalau dia seorang tentara. Tapi ini malah untuk Brigadir J tidak dilakukan seperti itu di pemakaman yang pertama. Dan itu kalau misalnya tidak diizinkan atau memang tidak diperkenankan, itu hanya dilakukan kalau sudah melakukan yang namanya tindakan-tindakan pidana, boleh dikatakan seperti begitu, atau ya, seperti asusila dan sebagainya, seperti apalagi yang penting yang melanggar apa namanya, undang-undang ya, undang-undang negara kita, sehingga ya seseorang yang baik dia seorang polisi ataupun TNI, kalau dia melakukan tindakan tersebut maka memang tidak diberikanlah penghormatan terakhir ketika dia tewas di dalam melaksanakan tugasnya, kan begitu. ya, ya. Tapi Seperti contoh kasus ini gini Pak. Ini saya coba nah, kasih contoh kasus ya. Seperti oke, kita tahu ada salah seorang perwira ya Pak, yang sempat menjadi perhatian publik di bulan lalu itu kalau nggak salah namanya Bapak AKBP Brotoseno ya. Itu kan oke, beliau benar, tidak serta merta diberhentikan sebagai anggota Polri. Nah, perlu ada satu putusan ya, putusan dan juga secara formil ya, secara formil sidang formil, maksudnya sidang etiknya dari divisi Propam ataupun Mabes Polri yang mhm, menyatakan dalam suatu pelanggaran ataupun putusannya ini yang mengutip bahwa memang sudah ada pelanggaran disiplin ataupun etika yang memang memungkinkan bahwa AKBP Brotoseno itu diberhentikan. Nah, ini yang disebut dengan negara hukum ya. Ini yang disebut ya, dengan rule of law, tata cara sesuai dengan hukum. Jadi tidak bisa orang dipersalahkan ya, tidak bisa orang dianggap bersalah hanya karena tuduhan ataupun laporan kepolisian. Yang mana tuduhan dan laporan kepolisian ini pun juga sekarang ada dua versi ya, versi yang si korban ini sebagai pelaku dan justru berdasarkan pertemuan-pertemuan yang ditemukan oleh keluarga dan juga penasihat hukum justru bukan sebagai pelaku malah sebagai korban gitu loh.
Nah, nanti biarlah proses rangkaian penegakan hukum ini yang mengungkap, menguak peristiwa apa sebenarnya ini, sehingga nanti layak dihadapkan ke meja hijau ataupun persidangan, sehingga keadilan yang adil itu bisa terpenuhi, sehingga almarhum juga akan tenang di sisi Bapa di surga, mendapatkan keadilan di bumi, ya. Lalu keluarga juga harkat martabatnya bisa terlindungi, karena tuduhan terhadap yang dituduhkan kepada almarhum ini sangat luar biasa, Pak. Ya, sangat luar biasa. Orang yang sudah meninggal dituduh melakukan pelecehan seksual. Nah, ini kalau tidak terbukti sangat bahaya sekali gitu ya. Nah, dan ini menurut saya janggal gitu.